Jadi insya Allah saya tidak mengarang-arang di sini ya. Saya tadi sudah bersumpah atas nama Tuhan. Dan saya bukan hanya tampil sebagai pribadi, tapi mewakili lembaga yang mulia. Saya jelas surat tugas saya, dan saya satu-satunya guru besar di Indonesia linguistik forensik. Kalau ada yang ngaku-ngaku profesor guru besar itu pasti palsu. Saya satu-satunya guru besar linguistik forensik. Di UPI ya? Di UPI ya. Kalau ada yang ngaku profesor lain di UPI? Bukan di UPI, di Indonesia. Di Indonesia bahkan. Ini saya. Jadi konfirmasi dulu, Andika Duta Bahari itu profesor bukan di UPI? Saya tidak bisa memberikan konfirmasi itu, tapi dia adalah asisten saya. Oh. Dulu melakukan keonaran, bahkan sudah didakwa. Bagaimana bahasa linguistik forensiknya, sementara makna-makna yang tadi dimaksud tidak menunjuk kepada satu istilah keonaran, tapi justru didakwa keonaran. Bahasa apa yang bisa menjelaskan ini? Saya harus berhadapan dengan teksnya. Teks apa yang diungkapkan oleh terdakwa ini ya, sehingga saya bisa mengklasifikasi, mengidentifikasi apakah ini masuk kategori yang bisa memicu keonaran atau justru tidak gitu. Teksnya apa? Apakah ahli pernah melihat YouTube Gus Nur Channel? Belum, saya belum lihat YouTube-nya. Jadi kalau itu permintaan ahli, mestinya ditayangkan poin-poin pentingnya aja yang mulia. Boleh. Ya, Ada di bawah. Supaya jelas yang didakwa oleh jaksa. Karena ini berbeda makna serius yang mulia. Dan saksi ini dihadirkan karena didengar pendapatnya. Mungkin jaksa di bawah itu videonya mungkin bisa diputarkan. Karena dia belum lihat. Begini ya, mungkin sebagai gambaran ahli. Yang sebagai gambaran ahli sebelum memberikan keahlian di sini sudah mengetahui nggak mengenai dakwaan, kronologis fakta, sudah membaca belum? Saya parsial, jadi ya belum sistematis yang mulia. Oh gitu ya. Saya khawatir kalau sudah menyangkut klasifikasi itu saya harus konkret berhadapan dengan data. Tidak bisa dari tangan kedua. Soalnya ahli kan hanya memberikan pendapat ya, memberikan pendapat seperti ahli. Tapi kan memberikan pendapat kan mestinya harus mengikuti juga kajian faktanya itu loh. Kan biasanya kan kalau di saksi-saksi ahli dihadirkan oleh penuntut umum sebelum memberikan pendapat itu dikasih ini loh fakta saksi A, B, C, D, F, G, H, baru dia memberikan pendapat. Dan ini kalau ahli saudara belum mendalami mengenai kalau bagian ini misalnya yang saya ingat bagian ungkapan Gus Nur yang mengatakan bahwa dia tidak yakin dengan apa yang tuliskan oleh Pak Bambang Tri. Kemudian dia mengungkapkan sesuatu siapa ini yang akan bertanggung jawab dan sebagainya. Delik itu tuturan itu dikategorikan sebagai menimbulkan keonaran karena disiarkan, dipublikasikan di YouTube. Intinya seperti itu. Intinya kan ada semacam percakapan atau podcast antara Gus Nur dengan Bambang Tri. Di dalam podcast itu ada namanya sumpah mubahalah, saling melaknat, dan intinya Gus Nur tidak mempercayai apa yang ditulis oleh Bambang Tri, sehingga itu disumpah dan di dalam tulis di dalam konteks siaran YouTube-nya itu, disitulah ada beberapa perkataan-perkataan yang menurut pendakwaan jaksa itu mengandung bisa menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat, kebencian dan sebagainya. Nah itu nanti dibuktikan dengan nanti saksi-saksi yang sudah dihadirkan, kan gitu, seperti itu intinya seperti itu. Ya saya beresiko kalau saya tanpa data ya. Tapi sebagai kesimpulan umum apa yang ini ya Pak, sebentar, ini mau ditampilkan. Ahli, saudara ahli, mic ini pegang, biar nanti. Saudara ahli, ini ada 2 YouTube, waktunya kurang lebih hampir 1 jam lebih. Nah, sebentar Pak ya, sabar dulu. Kalau ahli mau melihat tidak penuh, hanya potong-potongan, apakah bisa menganalisa?
Karena ini satu kesatuan yang tidak terpisah. Kalau hanya bahasa-bahasa, kemudian ada sumpah mubahalah dan lain-lain, bisakah saudara ahli nanti menjelaskan sebelum diputar? Bisa, asal mendapatkan sim adegan, ya. Jangan adegannya itu satu adegan, karena itu satu adegan itu satu kesatuan. Artinya seseorang berbicara dari A sampai berhenti, gitu ya. Jadi tengah-tengah dipotong. Justru itu yang perlu saya tanyakan. Sebentar, jangan dulu. Ini kalau di satu video, kalau diputar itu kurang lebih 1 jam. Nah, Pak Kuasa menginginkan yang potongan-potongan saja. Apakah saudara ahli bisa menilai secara objektif, gitu loh? Bisa ya, asal potongan-potongan itu satu adegan, gitu ya. Jangan diberhentikan sebelum selesai bicaranya. Tapi pasti ada beberapa adegan dari sebuah tayangan itu. Karena satuan terkecil dalam tayangan dari komunikasi itu sir. Itu bisa dianalisis. Kalau kurang dari situ, ya sama kalimat dengan saya pergi dan ke Jakarta enggak, kan saya salah. Gini aja, ya nanti silakan diputar, nanti penasihat hukum yang mana yang mau ditujukan dari adegan itu yang mana? Gitu. Nanti berhentinya sampai mana, monggo? Pertanyaan saya. Berdasarkan yang mau ditanyakan kepada saksi, yang adegan dari menit kesekian sampai menit kesekian, coba mohon silakan diputar. Ini kan berkaitan tidak sembarang harus ada yang di BAB ya, tentang mubahalah. Nah itu dulu deh. Apakah dengan beliau berdua ini, asumsinya Gus Nur ini tidak ada urusan dengan ijazah asli atau palsunya Jokowi, hanya dia penasaran dengan Bambang Tri, betul Pak? Nah, supaya nggak salah, berani menyatakan ijazah Jokowi itu palsu, berani katanya, bahkan tembak kepala saya. Nah kalau gitu saya punya cara, kata beliau ini, yaitu mubahalah. Nah mubahalah itu kan tahu secara bahasa apa, supaya kita sama pemahaman. Ya, Secara bahasa yang ahli tahu apa? sumpah. Mubahalah. Mubahalah itu sumpah dengan resiko bahwa kalau itu sebuah terminologi Ya. dalam Islam untuk Ya. menguji ya, kebenaran atau kebohongan seseorang Ya. dalam bentuk bersumpah dengan Kalau- segala konsekuensinya. Konsekuensinya dilaknat Allah. Iya, Gitu. gitu. Atas dasar mubahalah ini, kontennya tentang ijazah asli tidaknya Jokowi. Nah, apakah di situ baru tingkat mubahalah istilah ini masuk kategori penodaan agama seperti yang ditanya teorinya tadi? Bentuk mubahalah itu. Nah, siapa yang melakukan mubahalahnya? Ini Nah, gitu itu pertama ya. Jadi Bukan, ditampilkan aja, ditampilkan yang adegan pertama. komponennya ada 4 ya. nah ini udah yang pertama ini. Ya, silakan. Coba. Ada siapa penuturnya? Ini. Kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis Nah, selama oke. ini, kalau yang saya tulis Penuturnya siapa? Bentar Pak, sampai selesai dulu. Ayo lanjut Pak. ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Hina-hinakan hidupku, ya Allah. Matikan aku, ya Allah. Dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-hinakan, cabut berkah rumah tangga, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Nah, ini satu adegan itu. Nah, itu. Yang saya sambil. Ya pertanyaannya, inilah mubahalahnya. Kontennya tentang ijazah asli tadi. Nah pertanyaannya tadi dengan definisi penodaan agama yang saya dengar, bahwa menodai agama itu tindakan yang merendahkan agama. Ya, nah, dia agamanya Islam. Adakah peristiwa di situ merendahkan agama Islam? Saya analisis ya. Ya, Ini penuturnya
ya, pembimbing mubahalahnya, penuturnya dalam kajian musik itu Gus Nur. Ya, ini dia. Penuturnya ditujukan kepada siapa? Tuturan itu Bambang Tri, oke? Ya, pilihan kata, ya, diksi, tekanan segala macam yang diungkapkan oleh penutur hanya untuk petutur, oke? Hanya untuk petutur. Hanya untuk petutur, untuk diikuti petutur, tidak untuk yang lain. Gus Nur tidak sedang bicara ke publik. Tidak ya? Pidato, khutbah, ceramah, bukan kan? Bukan. Nah, Gus Nur sedang bicara membimbing Bang Bantri untuk mengikuti prosesi mubahalah. Oke? Standar mubahalahnya sejauh yang saya tahu, Ya. saya pernah mengikuti beberapa mubahalah, Ya. kurang lebih seperti itu. Bisa dikonfirmasi ke teks ya kalau mubahalah seperti apa segala macam. Artinya isi yang diungkapkan guru itu bukan mengada-ngada, ada standar mubahalah. Bisa jadi tidak persis sama, tapi pokok-pokoknya itu. Ya. Nah, dengan tujuannya apa? Nah, ini tujuan penting, intention. Ya. Apa yang ada di benak Gus Nur melakukan ini segala macam, ya? Itu semata-mata untuk uji kesahihan. Iya, Bambang. Uji keyakinan. Iya, betul. Karena dia meragukan siapa yang diragukan, nggak ada hubungannya dengan ijazah Jokowi. Nggak ada. Yang diragukan itu apa yang dilakukan oleh Bang Tri. Yes, betul. Oke? Ya. Itu. Karena kalau yang dilakukan adalah kepalsuan Jokowi, yang dimubahalah harus Jokowi. Iya, betul. Ini tidak. Bang Tri menyebut, Ya, betul. berdasarkan apa saya nggak tahu, bahwa ijazah Jokowi palsu. Gus Nur nggak yakin, nggak percaya, oke? Ya? Nah, sebagai seorang kiai, beliau punya otoritas Punya. untuk meyakinkan, itu ya. Itu. Ya. Kalau bukan kiai, pilihannya mungkin bukan mubahalah. Ya? Itu. Ya, kalau saya udah laporkan saja sama polisi apa segala macam. Itu mubahalah, benar nggak? Untuk uji kebenaran. Itu ya. Jadi ini sebuah teks terbatas, ya, bukan teks publik antara Gus Nur dengan apa? Dengan Bang Bantri. Ini teks individual. Penuturnya murni Gus Nur sebagai seorang kiai, penuturnya Bang Bantri sebagai penulis buku atau apa? Penulis buku. Penulis. Jokowi Undercover. Persoalannya kemudian, ya, dengan bantuan teknologi virtual, ya, sesuatu yang individual ini Ya. menjadi sosial. Kenapa? Dipublikasi, oke? Ya. Ini dipublikasi nggak? Di Ya. mana? Akun Kan YouTube di Gus Nur. YouTube. Nah, itu di YouTube itu ada aturan mainnya, itu ya. Itu siapa saja, bagaimana dan sebagainya bisa publikasi di YouTube. Ada syarat administrasinya apa segala macam. Selama memenuhi syarat itu, ya. Ya, oke, itu Dan tidak prosesnya. di-cancel oleh Pertanyaan awalnya dulu, maka ahli. tidak berdampak. Tidak berdampak hukum. Kalau ini kan segera individual, ini sama sekali tidak berdampak. Ya. Oke, satu, boleh itu penting. Itu. Sekarang yang penting lagi saya tanya, Ya. definisi penodaan agama kan tadi ahli sudah mengungkap Iya. adanya merendahkan agama itu sendiri. Pertanyaannya dari narasi ini, adakah yang merendahkan agama Islam? Saya tidak menemukan diskusi politik ya, diksi, pilihan kata, kelompok kata, klausa, kalimat, sampai wacana, ya, itu yang menunjukkan indikator terjadinya penodaan agama. Nah, udah. Sesuai dengan teori Anda tadi, kalau awalnya udah nggak terbukti, yang lain nggak penting. Iya. Betul ya? Ya, jadi video yang lainnya nggak penting karena nggak ada awal yang meratakan adanya penodaan agama. Clear sampai di sini? Jelas? Jelas. Nah, itu yang gue mohon paling tercatat dulu.